Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fauzi Halis, peserta Latsar CPNS tahun 2024, Angkatan 1, Kelompok 3, NDH 06, asal instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Meriah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kesan pesan saya terkait dengan proses pembelajaran Latsar CPNS tahun 2024. Latsar CPNS ini dilakukan dengan dua metode, yaitu sinkronus atau melaksanakan tatap muka menggunakan media Zoom, sehingga kita bisa berinteraksi secara langsung dengan para peserta yang lain dan kita bisa mengomunikasikan langsung materi-materi apa yang sekiranya tidak kita ketahui dengan jelas pada pemateri. Kemudian yang kedua adalah metode asinkronus. Metode ini kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar mandiri, mengulang kembali materi-materi yang diberikan, dan tentunya kita bisa memilih sendiri waktu yang tepat untuk kita mempelajari materi tersebut. Tentu, kedua metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk metode sinkronus, kita memerlukan energi yang cukup banyak karena kita harus berada di depan layar monitor dalam waktu yang cukup lama. Kemudian untuk metode asinkronus, kelemahannya adalah terkadang karena kita tidak diawasi, maka kita lalai terhadap materi-materi yang harusnya kita pelajari. Adapun pada pembelajaran pertama, kami diajari oleh Bapak Ade Suhendar sebagai pemateri, yaitu menurut peraturan perundang-undangan, terdapat 5 nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta terhadap tanah air, kemudian yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia pada Pancasila, dan yang keempat rela berkorban, kemudian yang kelima kemampuan awal bela negara. Tentunya 5 nilai ini merupakan fondasi di mana para warga negara secara umum itu melakukan perilaku bela negara terhadap negaranya. Karena seperti yang disampaikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang memiliki negara adalah warga negara, bukan pemerintahan, bukan Bapak Presiden, bukan Bapak Gubernur, tapi seluruh warga negara Indonesia. Mereka adalah pemilik negara ini. Maka sebagai seorang warga negara, kita punya hak untuk mengamalkan nilai-nilai bela negara. Apabila negara kita mungkin sedang mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan, maka kita sebagai warga negara punya andil untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Terdapat miskomunikasi pada era sekarang ini, yaitu apabila kita bertanya tentang bela negara, itu selalu orang-orang kaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Tentara Nasional Indonesia. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi di awal, negara ini adalah milik warga negara. Kita yang punya negara ini. Jadi tidak hanya TNI saja yang berhak untuk membela negara, tapi kita pun bisa untuk membela negara. Karena apa? Karena kita punya hak untuk membela negara ini. Adapun yang menjadi salah satu representasi dari perilaku bela negara, bagi saya sebagai pegawai Dinas Perhubungan adalah menjalankan tugas pengabdian sesuai dengan profesi yang saya lakukan. Sebagai pegawai Dinas Perhubungan, seperti contoh misalnya pada saat perayaan Karnaval untuk memperingati hari 17 Agustus tahun 2024 kemarin, saya melaksanakan pengamanan lalu lintas dan juga pengaturan parkir sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Hal ini merupakan cara saya untuk membantu memperlancar kegiatan yang berhubungan dengan cinta tanah air. Selain itu, dengan rutin melaksanakan apel pagi, itu akan merepresentasikan sikap untuk menghormati momentum-momentum negara Indonesia, sehingga kami sebagai para pegawai yang menumbuhkan rasa nasionalisme. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.